Baik Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita melalui dalam acara pembukaan, marilah kita dengarkan bersama, yaitu arahan dari Kasih Kurikulum Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Haji Wurdono. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, para kepala SMK di Provinsi DKI Jakarta, negeri dan swasta, pembawa acara, terima kasih telah mengatur acara pada sore hari ini, dan juga para operator yang hadir, atau mungkin juga ada wakil kurikulum yang mewakili kepala sekolah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersilaturahim lagi, berkoordinasi dalam rangka persiapan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Bapak Ibu sekalian, hari ini Kepala Sekolah Negeri sedang koordinasi di Jakarta Pusat, maka mungkin SMK Negeri diwakili oleh para wakil kurikulumnya. Karena itu nanti boleh berbagi di grup wakil kurikulum informasi-informasi hasil pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum pada AKM, saya menyampaikan sekilas beberapa hal penting yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan atau mungkin belum dilakukan. Pertama, tentang pembelajaran di akhir semester ini, semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021, sebagaimana di kalender pendidikan, di Desember sudah, di pekan kedua Desember, sekolah sudah masuk kepada penilaian semester. Mudah-mudahan itu berjalan lancar, dan ini sudah berjalan untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu, ya, sesudah kita lakukan di semester yang lalu. Dan mohon standar penilaiannya tentu standar khusus karena kondisi di masa COVID. Dimohon menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebenarnya sejak terbit SKB 4 Menteri per 20 Agustus yang lalu, kita punya payung untuk bisa menggunakan pembelajaran di sekolah. Di SKB 4 Menteri yang revisi di Romawi 11 itu berbunyi SMK itu pada dasarnya walaupun praktek tetap di rumah kalau berada pada zona merah dan orange. Tetapi jika diperlukan, ya, jadi kalimatnya jika diperlukan, jika memang harus dilakukan, ya tidak bisa di cara lain, maka diperbolehkan untuk melakukan praktek ya di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu di pernyataan di Romawi 11. Karena itu kepada teman-teman yang telah melakukan itu, saya sampaikan terima kasih ya, setelah memfasilitasi anak-anak kita, karena memang sangat dibutuhkan, terutama prioritas untuk kelas 12. Karena diharapkan di Januari, Februari, atau Maret di tahun yang akan datang itu mereka diharapkan sudah akan mengikuti uji kompetensi. Karena itu prioritas kepada kelas 12 untuk disiapkan mereka dapat mengikuti uji kompetensi. Tetap Bapak Ibu dengan meminta izin orang tua. Bagi orang tua yang tidak memberikan izin, kita juga tidak bisa memaksa. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon itu diperhatikan, silakan dilakukan, terutama untuk kelas 12, dan jangan lupa protokol kesehatan COVID-nya dipenuhi. Yang kedua Bapak Ibu, persiapan pembelajaran tahun 2021 yang akan dimulai di 4 Januari 2021. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan prosedur yang sudah berkali-kali kami share, kami sampaikan melalui pengawasan dan Kasdikmen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi, asesmen kesiapan satuan pendidikan untuk belajar secara luring. Itu diisi instrumennya, ada instrumen di situ. Bapak Ibu sudah mengisi, kalau yang akan merevisi isiannya boleh juga dilakukan. Kemudian evaluasi belajar dari rumah, ini semuanya sudah mengisi, semua sekolah sudah mengisi. Bapak Ibu, karena akan mulai tetap buka di Januari 2021, maka sekolah dimohon untuk membuat usulan ya, usulan buka sekolah. Karena mungkin saja sekolah tidak akan buka ya, meskipun sudah dibolehkan ya, kalau memang pertimbangan dari kepala sekolah dan lain-lainnya
memang belum bisa luring. Ya, karena itu dasar untuk buka sekolahnya, sekolah mengajukan surat permohonan. Surat itu dilampiri oleh proposal. Yang berisi tentu saja proposal ada pengantarnya, ada daftar isi, ada pendahuluannya, ada tujuan, ya, lalu ada data siswanya, ada data sarana prasarananya, ada SOP-nya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tentang proposal ini kami juga sudah share, tapi kalau ada yang membutuhkan nanti apa sih isi proposal, ya boleh nanti kami kirimkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Berikutnya untuk memulai di tahun 2021 itu kami akan membuat piloting buka sekolah. Jadi belum semua sekolah. Di Januari khususnya akan ada piloting di awal. Pilotingnya itu sampai di 15 Januari, ya, dari mulai awal masuk itu ada 11 yang kami tunjuk. 11 ini dasarnya adalah karena sekolah ini sudah mengajukan proposal dan sudah setidaknya dikunjungi, divisitasi oleh salah satu lembaga eksternal kita. Yang dalam hal ini kemarin yang dikunjungi itu SMK 26, 63, 16, 33 itu dikunjungi oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Sudah dikunjungi dan responnya positif karena memang sekolah sudah menyiapkan. Karena itu 11 SMK piloting ini terdiri atas SMK 26, SMK 63 Jakarta Selatan, 26 Jakarta Timur, 16 Jakarta Pusat, 27 Jakarta Pusat, SMK 1 Jakarta Pusat, Strada 1 Jakarta Pusat, Purnama 2 Jakarta Selatan, 57 Jakarta Selatan, 28 Jakarta Selatan, Pelayaran Jakarta, Jakarta Utara, dan Yapenda, Jakarta Utara. Nah, kepada yang 11 sekolah ini, Bapak Ibu, mohon segera melengkapi proposalnya. Dan mudah-mudahan nanti ketika dinilai proposal dan divisitasi ke sekolah, 11 sekolah ini sudah siap untuk sudah layak, ya, sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran secara luring. Tentu saja kita pedoman kita kepada surat edaran Kepala Dinas nomor 1130 ya 2020 itu Bapak Ibu sekalian. Di situ ada seluruh prosedur. Jadi Bapak Ibu tolong dicermati satu persatu lalu diterapkan di sekolah, mana yang sudah ada, mana yang belum, dianalisis, dievaluasi. Yang sudah ada tentu tinggal jalan, yang belum tolong disiapkan supaya ada. Berikutnya Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bahwa SMK itu sekarang ada di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, Dirjen Pendidikan Vokasi. Selama ini kita ada di Dirjen, di bawah Dirjen Dikdasmen. Di bawah Dirjen Dikdasmen di dalamnya ada Direktorat SMK. Nah, sekarang Direktorat SMK itu ada di rumahnya Dirjen Vokasi, Dirjen Diksi, Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, saat ini Dirjen Diksi menugaskan SMK di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, dan yang lainnya untuk melakukan penelusuran tamatan tahun 2019. Penelusuran tamatan tahun 2019. Tracer alumni SMK 2019. Jakarta ditugaskan untuk men-tracer, menelusuri 19.000 lebih tamatan SMK tahun 2019. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi kesulitan kami adalah sekolah yang di tracer itu, yang ditetapkan sebagai yang tamatannya akan ditelusuri itu sekolah yang ditetapkan oleh Diksi, oleh Dirjen Diksi, termasuk juga nama siswanya juga yang menetapkan Dirjen Diksi. Karena itu kami ini terus terang mengalami kesulitan. Ya Bapak Ibu, sekolah yang menjadi sampling yang telah ditetapkan oleh Dirjen Diksi, mohon dibantu para petugas, namanya moderator, namanya e-moderator. Itu para petugas yang tidak asing bagi kita. Ada Pak Suhapri, ada Pak Eko, ada Pak Totong, ada Pak Maman, dan seterusnya. Itu tim kita, tim IT DKI, kita tugaskan untuk itu. Nah, ini mengalami kesulitan ya karena memang sama dengan Bapak Ibu di sekolah mengalami kesulitan karena siswanya memang sebagian data yang ada di sekolah sudah berganti saking cepatnya dinamika
data nama, data nomor HP itu sudah segera berganti. Karena itu strateginya Bapak Ibu jangan berhenti di situ, ya jangan berhenti ketika tidak bisa dihubungi. Saya mohon gunakan strategi fasilitas yang dimiliki Bapak Ibu, dapat menugaskan para wali kelas, bantu melalui wali kelas. Kemungkinan wali kelas masih punya nomor peserta didiknya yang aktif nomornya. Nah, dari yang aktif itu, wali kelas dimohon untuk meminta tolong kepada alumni itu mencari yang namanya tertera di dalam data penelusuran. Itu Bapak Ibu. Karena mungkin tidak semua satu wali kelas di seluruhnya, ya karena di satu sekolah dari 200 misalnya itu ada hanya 30 orang, ada yang hanya 20 orang dan seterusnya. Jadi tidak semua. Jadi mohon ini partisipasi kepala sekolah. Atau mungkin menugaskan juga BKK, Bursa Kerja Khusus. Siapa yang menjadi ketua BKK dapat dimintai tolong untuk men-tracer ini semua. Bapak sekalian, ini mohon bantuannya. Kita masih ada waktu tinggal 2 hari, tinggal Sabtu dan Ahad yang akan datang besok sampai tanggal 6 itu waktu terakhir untuk melaporkan hasil penelusuran. Dari 19.000 sekian berapakah yang tertelusur? Karena ini akan menjadi potret pendidikan vokasi di Indonesia. Bapak sekalian. Berikutnya yang terakhir dari saya tentang asesmen kompetensi minimal. Nanti Mas Sapri akan menjelaskan secara teknis apa persoalan yang sekarang kita hadapi dan harus apa yang kita lakukan. Secara umum saya sampaikan Bapak Ibu, hari ini kita ngundang kepala sekolah atau wakil kurikulum dan juga operator. Ya, karena operator dalam hal ini sangat dibutuhkan, sangat penting perannya terkait dengan pendataan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa AKM ini menyasar pada sebagian siswa yang sampelnya ditentukan oleh Pusmenjar. Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, jadi ditetapkan oleh Pusmenjar. Karena itu Bapak Ibu, data kelas 11 yang akan menjadi peserta AKM ini harus fix didata oleh semua sekolah. Sangat khawatir kami apabila datanya belum fix lalu siswa yang belum terdata itu tiba-tiba ditetapkan menjadi sampling oleh Pusmenjar. Ini berarti kan tidak bisa ikut AKM nantinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Pak Hapri seperti apa strateginya, apa permasalahannya, mohon diperkaya, dijelaskan agar teman-teman para kepala sekolah bisa menindaklanjuti sehingga AKM ke depan akan bisa berjalan dengan baik. Berikutnya terkait ini Bapak Ibu, saya sudah dengar banyak keluhan karena saya memantau ternyata memang AKM ini menimbulkan pekerjaan baru bagi kita. Kita sudah punya sistem ujian berbasis komputer ya UNBK kemarin sudah bagus, tapi sekarang tiba-tiba sistemnya berubah menjadi online, full daring. Ternyata ketika simulasi yang pertama dan kedua itu boleh dikatakan sangat banyak hambatan. Bahkan ada yang tidak bisa melakukannya. Jadi ini persoalan yang tentu saja ini sudah ada di Pusmenjar. Ya mereka sudah tahu. Bahkan yang SSB kemarin yang skala besar itu akhirnya harus dilakukan 2 hari dan itu pun ada yang full, ada yang bisa ikut seluruhnya full, ada yang belum bisa ikut seluruhnya. Nah karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian tentang ini tidak usah menjadi pemikiran kita karena itu memang kondisinya dari pusat, persoalan dari pusat. Kalau di kita saya pikir Jakarta sudah sangat siap untuk ini karena jumlah pesertanya hanya sampling 40 orang per SMK, per sekolah, 45 orang per SMK. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi masalah. Kalau 45 nanti dibagi dalam 3 sesi, artinya di sekolah itu hanya ada peserta 15 orang per sesi. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon disiapkan betul, termasuk nanti bagaimana mengkondisikan anak-anak kita sebelum masuk ke AKM, perlu kita cermati juga. Termasuk mungkin nanti kita evaluasi hasil pertemuan MGMP dengan narasumber dari Pusmenjar Pak Sapari yang difasilitasi oleh Erlangga kemarin, yaitu
eh, pendampingan ya atau webinar untuk menulis soal AKM. Mungkin kita perlu juga kembangkan di sekolah karena ternyata masih belum fokus acara kemarin. Mungkin kita harus mencari narasumber yang lebih fokus, yang lebih pada bagaimana sebenarnya soal AKM dibuat dan bagaimana soal AKM dibuktikan kepada seluruh peserta didik. Sementara itu teman-teman semua, jika ada hal yang nanti akan ditanyakan silakan, dan mudah-mudahan pertemuan ini efektif untuk bisa mempersiapkan AKM dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Kurikulum, yaitu Bapak Haji Burdono, atas arahannya. Dan bahwa banyak sekali yang beliau sampaikan untuk kita sebagai kepala sekolah persiapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mana bahwa yang pertama kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester, yang tentunya harapan beliau adalah standar penilaiannya tentunya menggunakan standar khusus ya, karena kondisi dengan BDR. Kemudian SKB 4 Menteri juga di situ di bab 11 yang revisi bahwa ada kekhususan ya untuk SMK, yaitu jika diperlukan dalam hal kegiatan praktek untuk secara langsung karena ada yang tidak bisa dengan cara daring, maka diperbolehkan. Yang utama adalah sekolah harus mempersiapkan. Sehingga beliau juga sampaikan yaitu persiapan pembelajaran untuk menghadapi tahun 2021 yaitu 4 Januari, maka kita harus mempersiapkan prosedur dalam asesmen kesiapan kegiatan belajar ya. Kemudian juga mempersiapkan evaluasi BDR, dan juga sekolah ya dimohon untuk membuat usulan untuk pembelajaran tatap muka yang dilengkapi dengan surat permohonan, dilengkapi dengan proposal tentunya ya. Kemudian juga tahun 2021 Dinas Pendidikan bidang SMK akan membuat piloting ya, piloting sampai dengan 15 Januari, itu ada 11 SMK yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan dari piloting tersebut akan menjadikan ukuran juga untuk kita sekolah yang belum mendapatkan kesempatan, yang tentunya mengikuti dengan prosedur sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan. Kemudian bahwa SMK sekarang ini di bawah yang awalnya di bawah Dikdasmen sekarang berada di Diksi atau Dirjen Pendidikan Vokasi ya, ada Direktorat SMK, ada Direktorat Mitras ya. Dalam Direktorat SMK yang direkturnya masih Pak Bahrun, alhamdulillah bahwa menugaskan di SMK DKI Jakarta untuk adanya penelusuran tamatan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya ini di sekolah yang ditunjuk, yang kemarin sudah rapat juga ya Pak ya, dari sekolah-sekolah yang ditunjuk bahwa adanya penelusuran tamatan, sehingga untuk melaksanakan hal ini kepala sekolah bekerja sama dalam pendataan dengan wali kelas asal kelas 12 saat itu dan juga BKK, berusaha kerja khusus ya. Dan mudah-mudahan tanggal 6 Desember sudah selesai sehingga DKI menjadikan contoh untuk yang lain ya, karena memang tentunya juga akan menjadikan suatu bahan dalam kebijakan. Kemudian dalam asesmen kompetensi minimal, tentunya karena memang dilaksanakannya oleh siswa atau peserta didik kelas 11, maka kita di setiap sekolah agar mendata kembali ya untuk nama-nama siswa kelas 11, karena nanti dalam pelaksanaan bukan sekolah yang menentukan, tapi sampling ya yang dipilih oleh Pusmenjar atau Pusat Menengah Pusmenjar, dan dalam hal ini tentunya juga kita harus fix ya dalam menyiapkan data siswa supaya tidak salah. Kemudian juga tentunya mudah-mudahan dengan adanya arahan pada hari ini dan nanti akan ada pemateri, mudah-mudahan akan lebih bagus lagi
sebagai dasar. Kemarin kita sudah melaksanakan tryout ya, tapi masih ada kendala karena memang sekarang AKM itu betul-betul full online atau daring. Demikian Bapak Ibu secara ringkas informasi dari beliau. Mudah-mudahan segala harapan kita dapat berjalan dengan baik dan tentunya kita selalu memperhatikan kepada prokes ya atau protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta operator sekolah SMK se-DKI Jakarta, marilah kita dengarkan bersama yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suhapri tentang AKM. Untuk itu kepada Pak Suhapri disilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak. Ya, mungkin Pak Bruno, saya menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan materi pendataan calon peserta asesmen. Jadi, pendataan calon peserta dalam pelaksanaan asesmen nasional. Di garis bawahi mungkin saya agak meluruskan, UN itu digantikan oleh asesmen nasional. Nah, asesmen nasional dalamnya itu metodenya ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk pendataan adalah proses pengolahan data calon peserta asesmen nanti sampai dengan waktu yang ditetapkan. Proses yang dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan meliputi data satuan pendidikan dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Pendataan calon peserta asesmen nasional dimaksud untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Nah, data satuan pendidikan dan peserta didik yang nanti dijadikan sebagai sumber data pendataan asesmen nasional yaitu seluruh jenjang dengan memiliki NPSN yang valid. Kemudian satuan pendidikan memiliki peserta didik di tingkat kelas menengah. Jadi ini sudah fix setelah kemarin terakhir saya rakor di Bali itu sudah ditetapkan hanya kelas menengah. Tapi untuk SMK itu hanya kelas 11. Data peserta didik yang digunakan bersumber dari data Dapodik, Kodikmas, dan EMIS. Nah, kebetulan sekarang kita di Jakarta ada tambahan satu madrasah aliyah kejuruan, yaitu ada di Jakarta Selatan, MAK Unggulan Informatika kalau nggak salah namanya. Nah, itu ikut bergabung dengan SMK DKI saat ini. Data peserta didik diimpor atau ditarik dari laman pd.data.kemdikbud.go.id ya. Jadi datanya itu sumber dari Dapodik, tapi yang ditarik nanti sumber akhir itu dari pd.data.kemdikbud.go.id. Metodenya berubah dari unduh menjadi tarik data. Kalau dulu kan sempat modelnya download file DZ, kemudian diserahkan untuk dia masukkan ke server bio UN kalau tahun lalu. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi nanti di bio SMK, namanya kan bio SMK, itu akan tinggal tarik aja. Tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id. Dari hasil verbal peserta didik itu harus NIS-nya yang valid. Kemarin waktu saya udah coba tarik semua data, semua sekolah, ada beberapa sekolah yang datanya belum lengkap dan ada masalah NIS-nya, tapi setelah ditarik ulang sudah hampir sempurna. Nah, penarikannya itu dilakukan oleh dinas ya, bukan sekolah ya. Jadi dinas atau rayon nanti yang melakukan penarikan data setiap sekolah. Tadi di kelas menengah didaftarkan seluruhnya. Jadi masuk dulu ya. Data awal ini kelas 11 itu seluruhnya masuk dulu. Dicek, diperbaiki untuk kelas 11. Semuanya nanti samplingnya itu
nanti pesertanya AN itu akan dijadikan sampling dari sistem pusat, ya. Jadi masuk dulu semua, nanti samplingnya dari pusat. Kenapa harus semua? Karena kita nggak tahu samplingnya siapa nanti. Ketika nanti sudah di DNS kan, tidak bisa lagi diperbaiki data-datanya. Identifikasi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tunanetra ini juga nanti akan diperhitungkan sebagai samplingnya. Identifikasi ini nggak usah buat kita. Nah, data dilakukan proses validasi kelengkapan pada saat tarik data itu langsung ada proses validasinya di BioSMK-nya. Makanya saya udah coba, ada beberapa sekolah yang ngasih kendala, yang lainnya mungkin sebelumnya sudah diinfokan, sudah ada yang melihat di laman BioSMK-nya. Ya, ini mungkin sudah di awal sudah pernah sampaikan untuk SMA, SMK itu semua kelas 11. Nah, biodata yang divalidasi itu antara lain itu nama, silakan dicek nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, ya, jenis kelaminnya, agama, alamat, nomor induk peserta didik atau nomor induk yang di sekolah, NISN-nya, kemudian kelasnya, perara atau rombelnya, terus jenis ketunaannya itu nanti juga diperhitungkan untuk sebagai samplingnya, MPSN, kurikulum, nomor peserta UN, dan kompetensi kalian. Nah, dan di sisi lain juga dilihat dari ekonomi sosialnya. Ekonomi sosial peserta didiknya itu jenis tinggalnya, jenjang pendidikan ibunya, hobinya, alat transportasi, pekerjaan ibu, cita-cita, anak keberapa, penghasilan ibu, dalam rumah. Ini semuanya ada di dalam Dapodik, ya. Jadi makanya sumbernya semua dari Dapodik. Ini mekanisme pendataannya, ya. Pengelola pendataan asesmen tingkat provinsi melakukan verifikasi dan pemutakhiran data satuan pendidikan dan NPSN. Ini sudah saya lakukan. Jadi hanya sekolah-sekolah yang memiliki MPSN yang valid yang bisa melakukan data AN. Data calon peserta AN berasal dari data pendidik sekolah atau madrasah dari aplikasi Dapodik dan EMIS, ya. Data calon peserta AN seluruhnya tingkat menengah dari data dan bagaimana tercantum pada laman pd.data.kemdikbud.id. Kemudian perbaikan data, untuk perbaikan data peserta didik melalui Verval PD. Ya, seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan NISN-nya. Nah, untuk Dapodik, kurikulum, program studi atau kompetensi kalian, kode peserta, jenjang sebelumnya, agama, jenis, dan kebutuhan khusus di Dapodiknya. Nah, ini untuk mekanisme samplingnya. Proses samplingnya, sampling nanti dilakukan secara acak oleh sistem. Ya, oleh sistem di laman pendataan AN dengan proporsi jumlah siswa. Kalau kita SMK itu berdasarkan bidang keahliannya, jadi bukan potensi kaliannya, bidang keahliannya, ya. Dan rombel untuk SMP. Jadi misalkan di sekolah itu ada 2 bidang keahlian, ya, seperti bismen dan teknologi rekayasa, berarti itu akan diambil rata dari 45 itu. Setelah proses sampling dilakukan, nanti tidak lagi bisa untuk ditarik datanya karena sudah ditutup, ya. Biasanya ini kalau sudah dijadikan DNS. Nah, jumlah peserta tadi sudah disampaikan. Untuk SMK itu 45 peserta utama dan sebenarnya ada 5 cadangan. Jadi nanti akan yang diambil datanya 50. 45 sebagai peserta utama dan 5 sebagai cadangannya. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan, misalnya 45, maka seluruh peserta didik yang didaftarkan ikut tanpa ada cadangan. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu itu jumlahnya itu di bawah 45, berarti diambil seluruhnya. Tapi ketika lebih dari 45, ya, itu yang diambil hanya 45. Seperti itu. Nah, ini alurnya, ya. Alur tadi seperti Dapodik, ya, dari sumber dari Dapodik, ya, sumber dari Dapodik kemudian masuk ke Verval PD. Nah, dari Verval PD ini sekolah bisa mengecek kembali data yang sudah valid atau tidak. Nah, nanti akan masuk ke server PD data.
.kemdikbud.id. Nah, dari sini nanti akan diintegrasikan langsung ke server bio. Mungkin beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman rayon wilayah, itu sudah menginformasikan untuk login ke halaman pendataan. Ini alur proses pengolahan datanya. Ya, tadi satuan pendidikan mau memutakhirkan data peserta didik dan satuan pendidikan pada sistem Dapodiknya, ya. Kemudian nanti dinas akan melakukan penarikan, ya, kemudian akan melakukan sampling, nah, dan dicek kembali, kemudian akan dicetakkan DNS, ya. Setelah sampling itu akan dicetakkan DNS. Berarti yang di DNS itu nanti hanya peserta samplingnya aja, sampai DNT pun juga nanti hanya peserta sampling, jadi tidak seluruhnya. Untuk data awalnya seluruhnya masuk kelas 11, tapi nanti pada saat DNS dan D-nya hanya peserta sampling untuk pelaksanaan AM-nya. Penomoran hampir sama dengan UN tahun lalu, ya, yang terdiri dari berapa digit, 14 digit, ya. Itu dari kode jenjangnya, kode provinsi, kode tahunnya, kode provinsi, kode kabupaten kota, kode tempat wilayah, kode sekolah 4 digit, nomor peserta 4 digit, dan cek digit. Untuk yang sekolah baru sudah saya daftarkan dan sudah diberikan melalui rayon masing-masing untuk kode sekolah baru. Nah, ini jadwal proses pendataannya. Diharapkan sampai tanggal 30 Desember itu proses datanya, ya, itu sudah fix, karena nanti di bulan Januari itu kita sudah proses sampling dan cetak DNS-nya, ya, sampling cetak DNS. 31 Januari kita akan cetak DNT, kemudian lanjut sampai ke pelaksanaan HN. Ya, ini laman untuk pendataan HN-nya. Kalau kita SMK itu bio.smk.kemdikbud.id. Mungkin kalau yang sudah dapat info sebelumnya, ini lamannya, ya. Dengan username dan password standarnya itu sudah disampaikan, itu dengan KDKI 01, kemudian 2 digit kode wilayah dan 4 digit kode sekolahnya. Password dan username sama. Nah, setelah masuk itu nanti akan dimintakan untuk mengubah passwordnya, ya, diminta untuk mengubah passwordnya. Nah, setelah dirubah ini jangan lupa dicatat, karena nanti kalau sudah dirubah berarti kan sudah tidak auto standar lagi. Kemudian lanjut simpan. Nah, nanti akan diminta untuk mengubah data pengguna dan data sekolahnya, seperti kepala sekolahnya, kurikulumnya, itu silakan diperbaiki. Setelah itu akan masuk ke dashboard laman pendataan. Nah, mungkin yang sudah lihat di sini sudah kelihatan, ya, bisa melihat data statistiknya dan biodata pesertanya. Nanti ada menu biodata siswa. Nah, biodata peserta ini berarti data yang sudah ditarik. Yang sudah ditarik seluruhnya kelas 11 dari laman pd.data.kemdikbud.id. Nah, nanti ada lagi menu peserta sampling. Ini nanti setelah ditutup berakhir di 30 Desember. Nanti akan ditutup, nanti akan disampling dan digenerate oleh sistem. Nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat siapa peserta didiknya yang akan dijadikan sampling serta asesmen nasional nanti. Ini untuk pelaksanaannya masih rancangan, itu nanti kita mungkin di SMK di bulan Maret minggu kedua 2021, ya, Maret minggu kedua. Nah, alokasi waktu, nah tadi kan yang sampaikan sebelumnya asesmen nasional. Jadi kita itu namanya sudah resmi asesmen nasional, ya. Di dalamnya itu menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, ya, yaitu terdiri dari literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM ini dibagi 2 hari, nah, seperti ini, ya. Hari pertama itu AKM literasi 10 menit, kemudian ditambah survei karakter 30 menit, kemudian dan lanjut hari berikutnya, hari kedua, AKM numerasi 90 menit dan survei lingkungan 30 menit. Pelaksanaannya ini bisa dilaksanakan 2 gelombang. Jadi Senin, Selasa itu gelombang pertama, ya, dan gelombang kedua Rabu Kamisnya.
sesi tetap bisa dilaksanakan 3 hari. Jadi ketika kasusnya nanti yang diambil 45, sekolah ingin melaksanakan 3 sesi bisa, ya, berarti hanya membutuhkan perangkat 15. Tapi ketika mau melaksanakannya lagi 2 gelombang, berarti bisa menggunakan perangkat yaitu 15 bagi 2, mungkin 8 ya, 8. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hapri atas materinya yang luar biasa, sudah memberikan pencerahan buat kami semua. Ya, yang pertama Ibu Lili, SMK 3 itu kalau nggak salah kemarin ikut di P2 PTK 2 ya, Bu? Kalau nggak salah gitu. Nah, dimanapun nanti Ibu Lili, tetap anak kita harus dilakukan uji sertifikasi. Mengapa? Karena itu menjadi bekal mereka untuk nanti masuk ke dunia kerja. Perlahan tapi pasti kebijakan akan bergeser bahwa persyaratan masuk kerja itu salah satunya adalah sertifikat kompetensi gitu. Ya Bapak Ibu, selain ijazah SMK-nya. Pasti akan dilihat nanti ijazah SMK untuk masuk menentukan strata kepegawaian, tapi kompetensi itu nanti menentukan di mana posisi mereka dan berapa salary-nya, karena kompetensinya harus diketahui, kompetensinya kompetensi apa gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ini Dinas Pendidikan punya kebijakan bahwa seluruh uji sertifikasi siswa SMK itu dilakukan oleh LSP P1. LSP pihak 1 yang ada di SMK. Kalau kemarin ada di P2, sekarang P2-nya sedang dirintis bergeser untuk menguji kompetensi guru. Menguji kompetensi guru LSP P2 di P2 PTK 2-nya. Jadi fokus ke P1 sekarang. Karena itu beban LSP P1 akan bertambah. Selain bertambah karena jumlah pesertanya yang nambah, dari tahun kemarin hanya 68.000, sekarang menjadi 72.000, juga nanti kelimpahan yang biasa peserta uji di P2 PTK 2, sekarang akan juga ke LSP. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang BDP, yang skema uji sertifikasi BDP itu sudah disiapkan. Tahun lalu memang ini salah satu SKK ini yang telat disahkan, BDP ini. Nah, tapi sekarang sudah disahkan oleh BNSP. Maka beberapa LSP yang kemarin belum memiliki skema BDP akhirnya menambah ruang lingkup. Dan itu sudah dilakukan ya, nambah ruang lingkup. Di Bu Ika ada BDP nggak, Bu Ika? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, oke. Pak. SMK Negeri 22 ada, Pak. Sama SMK Negeri 10. Iya. Mudah-mudahan sudah nambah ruang lingkup, sepertinya sudah. SMK 10 malah sudah. Duluan SMK 10 nambah ruang lingkup. Iya. Dua-dua juga. Jadi sudah Pak. Sudah dipersiapkan LSP-nya Bu Lili. Jadi tolong silakan disiapkan dari sekarang. Maka saya menginformasikan kepada pengawas, kepada Kasdikman dan kepada sekolah bahwa sesuai dengan SKB 4 Menteri yang revisi itu, kita punya peluang untuk segera melakukan pembelajaran praktek untuk siswa kelas 12 karena kita berhadapan dengan uji sertifikasi. Gitu Bapak Ibu. Jumlah siswanya 25%, berarti seperempat dari 36 sekitar 9 orang. Kalau 9 orang dengan protokol kesehatan yang ketat, saya pikir insya Allah akan terjaga dari terpapar COVID ya, kita berlindunglah supaya tidak terkena itu Bapak Ibu sekalian. Jadi lakukan itu segera, masih ada waktu ya. Caranya, strateginya khusus untuk praktek, yang melatih guru-guru praktek saja. Pak Joko ya? Pak Ridho Murjoko. Sudah Murjoko ya namanya? Pak Ridho. Ya, siap. Pak Ridho, kalau di ketentuan yang ada di SKB 4 Menteri dan yang ada di surat edaran Mendikbud ya, bahwa sekolah itu harus mengajukan buka
sekolah tatap muka. Mengapa? Karena ini ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan terkait dengan tanggung jawab lingkungan sehat atau tidak sehat. Ketika sekolah belum mengajukan, artinya belum siap secara kondisi lingkungan sekolah. Kalau itu terjadi, maka kami tidak akan izinkan untuk buka sekolah, karena di sekolah kan nggak ada yang tanggung jawab gitu. Nah gitu Bapak ya. Jadi sekolah mengajukan gitu ya. Ya risikonya ya belum bisa tatap muka karena nanti akan ada SK Pak. Akan ada SK dari kepala dinas sekolah mana yang diizinkan untuk tatap muka. Gitu Pak. Walaupun jalur hijau, bahkan gitu ya, bunyinya itu walaupun jalur hijau, gurunya sehat ya, kalau sekolah belum mengajukan belum akan diizinkan. Karena harus ada SK. Kemudian yang satu lagi, walaupun jalur hijau, sekolahnya sudah tatap muka, kalau orang tua tidak mengizinkan juga kita tidak bisa memaksa anaknya untuk hadir di sekolah. Gitu Pak Rido, terima kasih. Izin nambah bisa Bapak? Ya, monggo. Silakan Pak Rido. Andai kan semuanya sudah terpenuhi misalnya di Monijeni, apakah kemudian kita bisa dibilang pasti sudah bisa dibuka gitu? Iya, nanti gini Pak, permohonan disampaikan, kami akan lihat di permohonan itu, dipelajari apa yang sudah disiapkan di sekolah, sesudah itu kita akan visitasi tim verifikasi ya. Ya, verifikasi. Ada tim semacam apa namanya, satgasnya lah yang memverifikasi, mungkin termasuk dari salah satunya mungkin dari puskesmas tempat atau gimana, nanti kita sedang siapkan. Kalau sudah oke semua, itu akan ada rekomendasi dari tim. Rekomendasinya sekolah ini siap untuk dibuka, maka kepala dinas akan membuat SK. Itu Pak. Seperti alur seperti itu. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rido. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas pertanyaan Pak Rido dan Bu Lili. Jadi ini mengembang ya Pak ya untuk pertanyaan dari Bu Lili berkenaan dengan LSPP 1. Iya. Tadi Bapak sampaikan bahwa LSPP 2 akan difokuskan kepada merintis untuk kompetensi guru ya Pak. Ya. Kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa diarahkan kepada LSPP 1 Pak. Bagaimana seandainya masih ada yang LSPP 3 Pak? Misalnya sekolah yang mengikut sertakan peserta didik kelas 12 uji sertifikasi kompetensinya ke LSPP 3. Oke. Ya Bapak Ibu, kalau tentang LSP, Bapak Ibu, memang LSP itu awal mulanya berdiri adalah LSP yang ada di luar lembaga pelatihan, yang betul-betul independen, sehingga imparsialitasnya itu memang terjaga. Jadi tidak lembaga diklat, mereka tidak berkepentingan, mereka hanya bertugas untuk mensertifikasi. Itulah LSP yang ada di industri. LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Nah, ketika sekarang masih ada sekolah yang ke situ, memang idealnya itu Bu Ika. Idealnya dilakukan di LSPP 3, idealnya. Halo? Iya Pak. Iya. Ini masih ada yang di mute ya? Ada yang ini speaker dibuka. Feedback nih. Halo? Nah, ya, Bapak Ibu, di P3 itu satu sisi sisi netralitasnya belum siap untuk menguji menurut skema KKNI, Koalisi Kompetensi Nasional Indonesia. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Ika, Pak Suhapri, terima kasih. Saya mohon maaf pada kekurangan ya. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Burdono atas fasilitasi dengan adanya rapat ini, luar biasa bahwa rapat persiapan AN atau Asesmen Nasional ini sangat dibutuhkan memang oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator Sekolah, sehingga seru nih, pertanyaannya sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan dengan ada rapat ini menambah ilmu pengetahuan bagi kami keluarga SMK, baik kepala sekolah maupun operator sekolah. Dan alhamdulillah selain AN ya,
kemudian juga ada penjelasan tentang membuka sekolah PTT, pembelajaran tatap muka, yang insya Allah akan diizinkan 4 Januari bagi sekolah yang merupakan piloting, dan juga kepada sekolah dimohon untuk segera membuatkan surat permohonan dan sekaligus dilampiri oleh proposal PTT atau pembelajaran tatap muka. Kemudian melebar kepada USK juga ya, uji sertifikasi kompetensi ya, baik LSPP 1 maupun P3, dan diarahkan kepada LSPP 1 karena lebih general berbasis kepada KKNI. Kemudian juga PKL dapat kita lihat sesuai dengan keputusan dari Dirjen Diksi yang sudah kita terima pada saat itu, sehingga bisa diimplementasikan sesuai dengan keputusan. Dan SMK bahwa sekarang berada di bawah Dirjen Vokasi Pendidikan Vokasi atau Diksi ya, Diksi. Di bawahnya ada Direktorat SMK dan Direktorat Mitras ya, Dudi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rapat pada hari ini, dan insya Allah Pak Suhapri juga bersedia untuk dijapri oleh Bapak Ibu operator sekolah jika masih ada pertanyaan yang perlu ditanggapi berikutnya, karena memang banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi pada saat kita berjalan pendataan dan juga dalam mempersiapkan infrastruktur sekolah. Dan untuk mengakhiri pada kegiatan ini, saya atas nama pembawa acara menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu atas barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas kehadirannya, lengkap bertahan nih sampai sekarang jumlahnya alhamdulillah. Dan jangan lupa mengisi daftar mengisi kehadiran Bapak Ibu presensi di link yang sudah di-share di chat ya, supaya kehadiran kita dapat terdata baik untuk operator maupun untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini mudah-mudahan berkah dan memberikan suatu pencerahan untuk implementasi kita di sekolah, dan mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah.